Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita masih membahas tentang transformasi geometri. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang rotasi atau perputaran. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah melihat benda-benda yang geraknya berputar mengelilingi porosnya. Misalnya gerak jarum jam, kemudian gerak baling-baling helikopter, gerak kincir angin, dan gerak biang lala. Perhatikan benda-benda tersebut. Nah, bagaimana bentuk baling-baling atau benda yang berputar setelah mengalami perputaran? Adakah perubahan arah pada saat berputar? Nah, peristiwa berputarnya benda terhadap titik porosnya atau titik pusat putaran itu merupakan contoh peristiwa penerapan transformasi geometri rotasi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian rotasi atau perputaran, kemudian menentukan bayangan suatu benda akibat dikenai rotasi, kemudian mendeskripsikan sifat-sifat bayangan benda yang dikenai rotasi, serta dapat menentukan bayangan suatu titik akibat dikenai rotasi. Rotasi atau perputaran itu adalah suatu transformasi yang memutar setiap titik pada benda atau objek dengan sudut dan arah putaran tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap ini disebut dengan titik pusat rotasi. Nah, perhatikan gambar biang lala di samping ini ya. Nah, pada biang lala kita perhatikan as roda itu berfungsi sebagai titik pusat rotasi. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang dirotasikan itu adalah orang-orang yang duduk di dalam gondola. Jadi yang di dalam kotak-kotak itu. Nah, jadi orang-orang disitulah yang kemudian dirotasikan. Nah, suatu perputaran atau rotasi itu terjadi jika sebuah titik atau sebuah gambar atau bangun diputar mengelilingi titik pusatnya. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah segitiga ABC, kemudian ada titik pusat rotasi, yaitu titik O. Nah, perhatikan OA. Nah, jika A-nya ini kemudian dirotasi atau diputar dengan pusat putarnya itu adalah titik O, nah, maka titik A bayangannya menjadi A aksen dengan sudut putarnya adalah theta derajat. Nah, jadi titik A tadi jika diputar sejauh theta derajat maka menjadi A aksen. Begitu juga titik B jika diputar sejauh theta derajat, nah hasilnya menjadi titik bayangannya itu ya, titik B aksen. Kemudian titik C sama jika diputar sejauh theta derajat menjadi titik C aksen. Nah, jadi ini adalah segitiga yang berwarna ungu itu merupakan segitiga bayangan dari segitiga ABC yang dirotasikan sejauh theta derajat. Nah, jadi gambar di atas itu menunjukkan segitiga ABC yang diputar berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi diputarnya sejauh theta derajat berlawanan arah jarum jam. Dengan titik pusat putarannya adalah titik O. Nah, sekarang perhatikan gambar rotasi pada bidang koordinat berikut ini. Titik A yang koordinatnya 4,1 dirotasikan 90 derajat terhadap titik pusat rotasi 0,0.
Ya, jadi kita lihat di sini ada titik A 4,1. Kita akan merotasikannya sejauh 90 derajat terhadap titik 0,0. Nah, kita tarik garis ke 0 dari 0,0, kemudian kita rotasikan 90 derajat, jadi membentuk 90 derajat, sehingga diperoleh koordinat bayangannya, jadi A aksen itu adalah negatif 1,4. Nah, titik A ini tadi jika kemudian dirotasikan sejauh 270 derajat terhadap titik pusat rotasi 0,0 yang berlawanan arah dengan jarum jam, maka kita peroleh ya, jadi kita putar sejauh 270 derajat. Nah, ini hasilnya adalah titik 1,-4. Nah, kemudian jika titik A tadi dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. Nah, tadi yang pertama adalah berlawanan arah dengan jarum jam, sekarang searah dengan jarum jam. Nah, hasilnya ternyata adalah 1,-4. Nah, jadi di sini kita perhatikan bahwa rotasi 90 derajat itu artinya arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi kalau pada soal nanti yang kita temui hanya menyebutkan kata bahwa titik ini diputar sejauh sekian derajat, nah berarti artinya titik tersebut dirotasikan berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, untuk rotasi sebesar negatif 90 derajat, nah ini berarti rotasinya adalah searah jarum jam yang besarnya 90 derajat. Nah, dan dari sini tadi juga dapat kita lihat bahwa ternyata rotasi 270 derajat itu hasilnya sama dengan rotasi searah jarum jam sebesar 90 derajat atau rotasi negatif 90 derajat. Nah, titik pusat putaran itu sebetulnya tidak selalu di titik asal 0,0. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada titik A yang koordinatnya kita anggap saja X, Y, kemudian ada titik P yang koordinatnya A, B. Nah, titik A X, Y tadi akan dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat A, B. Jadi yang menjadi pusat putarannya itu adalah titik P, A, B. Nah, ini kita putar sejauh 90 derajat sehingga titik A yang semula koordinatnya adalah X, Y, koordinatnya menjadi di sini. Nah, A aksen. Nah, jika titik A, X, Y tadi dirotasikan sejauh 180 derajat terhadap titik pusat, nah hasilnya seperti ini. Nah, yang diberi warna ungu. Nah, yang semula koordinatnya adalah X, Y menjadi di sini. Nah, ini A double aksen. Nah, dari gambaran ini tadi secara umum hasil rotasi pada bidang koordinat berarti sekarang dapat kita rumuskan sebagai berikut. Untuk sudut rotasi 90 derajat, nah berarti kalau 90 derajat berarti kan sama dengan negatif 270 derajat ya. Kalau pusat putarannya itu adalah 0,0, maka kalau koordinat awalnya adalah X, Y, koordinat hasil rotasinya adalah negatif Y, X. Nah, jika kemudian sebuah titik itu diputar sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0, maka untuk koordinat awal X, Y bayangannya menjadi negatif X, negatif Y.
Kemudian untuk sudut rotasi 270 derajat atau negatif 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0, koordinat awalnya x, y, bayangannya menjadi y, negatif x. Kemudian untuk sudut rotasi 90 derajat dengan pusat rotasinya PA, B yang koordinat awalnya x, y, maka koordinat bayangannya menjadi B ditambah A dikurangi Y, B dikurangi A ditambah X. Sedangkan jika diputar sejauh 180 derajat dengan pusat A, B, koordinat awal yang semula x, y menjadi negatif x ditambah 2a, negatif y ditambah 2b. Mari kita lihat sekarang contoh soalnya. Sebuah papan tembak diletakkan pada bidang koordinat kartesius dengan pusatnya diletakkan pada titik asal. Nah, jadi di sini ada papan tembak ya. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, jika angka 14 itu dirotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dengan sudut rotasinya 90 derajat, tulislah angka yang ditempati hasil rotasi. Kemudian yang B, jika angka 18 dirotasikan dengan pusat 0,0 dengan pusat rotasi O 0,0 dengan sudut rotasinya 90 derajat searah jarum jam, tulislah angka yang ditempati hasil rotasi. Yang C, jika angka 5 menempati posisi di titik M, A, B, tentukan koordinat posisi angka 17 dalam bentuk A dan B. Mari sekarang kita selesaikan satu persatu. Untuk yang A, di sini angka 14 kan dirotasikan dengan pusat titik O sejauh 90 derajat. Nah, kita lihat di sini 14 sejauh 90 derajat ternyata diperoleh hasilnya adalah angka 19. Nah, kemudian yang B, angka 18 dirotasikan dengan pusat O 0,0 dengan sudut rotasi 90 derajat searah jarum jam. Ya, jadi kita lihat 18 dirotasikan dengan pusat titik O sejauh negatif 90 derajat karena searah ya, berarti negatif 90 derajat. Maka kita lihat hasilnya di sini adalah, nah ternyata hasilnya adalah 15. Kemudian kita lihat yang C. Jika angka 5 menempati posisi titik M yang koordinatnya A, B, tentukan koordinat posisi angka 17 dalam bentuk A dan B. Nah, di sini kita lihat angka 5 ke 17. Jadi hasil bayangan dari titik 5 itu adalah 17. Nah, ternyata ini adalah dirotasikan sejauh 180 derajat. Nah, karena searah dengan jarum jam, berarti kita lihat besar rotasinya adalah negatif 180 derajat. Nah, berarti karena diputar sejauh negatif 180 derajat, maka titiknya yang semula A, B, koordinat bayangannya menjadi negatif A, negatif B. Contoh yang kedua, diketahui segi 4 PQRS dengan koordinat titik P-nya negatif 6,2, titik Q negatif 2,2, titik R negatif 2,5, dan titik S-nya negatif 6,7. Segi 4 PQRS itu dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam terhadap titik asal, sehingga diperoleh bayangan segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Tentukan koordinat bayangan P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen
dengan menggunakan yang pertama dengan gambar, yang kedua dengan menggunakan rumus. Nah, kita selesaikan. Yang pertama dengan menggunakan gambar. Kita letakkan titik-titiknya, titik P, titik Q, titik R, dan titik S. Nah, ternyata bangunnya seperti ini ya. Nah, trapesium ya ini ya. Nah, sekarang masing-masing titik ini kemudian kita rotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam. Jadi titik P kita rotasikan 90 derajat. Tadi P-nya adalah negatif 6,2. Nah, sekarang setelah dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam, hasilnya adalah P aksen yang koordinatnya adalah 2,6. Kemudian titik Q. Nah, dengan cara yang sama kita lakukan rotasi. Nah, sehingga diperoleh gambarannya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat untuk titik P yang koordinatnya negatif 6,2 setelah dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh negatif 90 derajat, hasilnya adalah 2,6. Titik Q yang semula negatif 2,2, bayangannya menjadi Q aksen 2,2. Titik R yang semula negatif 2,5 menjadi R aksen, itu koordinatnya 5,2, dan titik S yang semula negatif 6,7 setelah dirotasikan terhadap pusat 0,0 sejauh negatif 90 derajat, hasilnya menjadi 7,6. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana jika kita mengerjakannya dengan menggunakan rumus. Jadi di sini tadi titik-titiknya kita tahu bahwa akan diputar dengan pusat rotasi O 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam atau negatif 90 derajat. Nah, koordinat awal misalnya X, Y, maka kita tahu hasilnya atau koordinat hasil rotasinya menjadi Y, negatif X. Nah, jadi ini adalah rumus yang kita gunakan ketika kita melakukan rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Sehingga dari sini kita terapkan untuk titik-titik yang ada, yakni titik P yang koordinatnya adalah negatif 6,2, maka koordinat bayangannya atau P aksen menjadi 2,6. Kemudian titik Q yang semula koordinatnya adalah negatif 2,2, maka sekarang menjadi bayangannya menjadi 2,2. Kemudian titik R yang koordinatnya negatif 2,5, bayangannya menjadi 5,2. Dan titik S yang koordinatnya negatif 6,7, bayangannya menjadi S aksen itu 7,6. Jadi sudah sesuai ya dengan ketika kita menggunakan gambar. Nah, sekarang kita lanjutkan soal yang ketiga, di mana di sini diketahui ada segitiga ABC yang koordinatnya diketahui, kemudian dirotasikan. Jadi segitiga ini dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat rotasinya adalah titik M 6,0. Dan dilanjutkan dengan translasi sejauh 32. Kita diminta untuk menentukan koordinat bayangannya dan juga gambarnya. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa tadi kan pusat rotasinya adalah titik 6,0 dengan besar rotasinya 90 derajat. Nah, karena di sini pusat rotasinya bukan 0,0, jadi titik 6,0, berarti kita menggunakan rumus ini. Nah, B, jadi kalau pusat rotasinya A, B, kemudian koordinat awalnya adalah X, Y, maka koordinat hasil rotasinya adalah B ditambah A dikurangi Y, B dikurangi A ditambah
X. Kemudian setelah itu baru kita translasikan, di mana nanti X aksennya kita tambah 3 dan Y aksennya kita tambah 2. Nah, dari sini tadi kita masukkan koordinat-koordinat yang diketahui, yakni titik A 0,3, pusat rotasinya 6,0. Kita masukkan sesuai dengan rumusnya, jadi A aksen akhirnya diperoleh hasilnya adalah 3,-6. Kemudian setelah itu kita translasikan 32, berarti 3 kita tambahkan 3. Kemudian yang ordinatnya, jadi absisnya kita tambah 3, ordinatnya kita tambah 2, sehingga diperoleh hasilnya adalah 6,-4. Untuk titik B 4,3, kita rotasikan dengan pusat rotasi 6,0 sejauh 90 derajat. Hasilnya adalah 3,-2. Dan setelah ditranslasikan sejauh 32, hasilnya adalah 6,0. Untuk titik C yang koordinatnya adalah 4,6, kemudian dirotasikan dengan pusat rotasi 6,0 sejauh 90 derajat, hasilnya adalah 0,-2. Setelah ditranslasikan sejauh 32, hasilnya adalah 3,0. Nah, gambaran ini jika kita gambarkan ya, tadi titik-titiknya adalah 0,3, kemudian 4,3, dan yang C-nya adalah 4,6. Nah, jadi segitiganya ABC ini ya. Nah, ini kemudian 6,0. Jadi 6,0 ini tadi adalah pusat rotasinya. Nah, sekarang dari titik A ini dengan pusat rotasi 6,0 kita putar sejauh 90 derajat. Nah, sehingga diperoleh koordinatnya, bayangannya ya, itu adalah 4,-6. Nah, dari sini kemudian titik B kita perlakukan sama. Hasilnya adalah berapa ini? 3,-2. Kemudian titik C-nya itu juga kita rotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat 6,0 ya. Jadi hasilnya adalah 0,-2. Nah, sekarang kita peroleh segitiganya A aksen, B aksen, C aksen, itu adalah ini ya. Jadi yang kuning ini adalah segitiga awalnya, yang biru muda ini adalah setelah dilakukan rotasi sejauh 90 derajat dengan pusat rotasinya 6,0. Nah, tadi kita ingat setelah itu ditranslasikan sejauh 32. Berarti bergerak ke kanan 3 langkah, kemudian setelah itu bergerak ke atas sejauh 2 langkah. Nah, inilah koordinat akhir dari segitiga ini. Nah, demikianlah bahasan kita tentang rotasi. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap semangat belajar dan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dalam air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.